Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawi qulubana bi ru'yatillah fi kulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sanurihim ayatina fil afaq wa bi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Hidup di alam syahada ini hendaklah kita tahu dengan diri supaya kita bisa mengenal Allah atau ma'rifatullah. Orang yang telah mengenal Allah, maka dialah orang yang terang jalan pulang dan kembalinya kepada asalnya. Sesungguhnya asal kita ini datangnya dari Allah, tentu pasti pulang dan kembalinya juga kembali kepada Allah. Inilah yang Allah utarakan kepada hambanya, supaya masing-masing kita ini mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami setiap apa yang Allah sampaikan kepada diri kita ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini dari Allah, pasti satu saat kita akan pulang dan kembali kepada Allah. Di mana datangnya, situ pulangnya. Di mana hilang, di situ. Kalau kita memang mampu memahami asal diri kita ini adalah dari Allah, tentu satu saat akan pulang dan kembali kepada Allah. Namun sebelum habisnya usia umur kita di alam syahadah ini, Bapak Ibu, bagaimana setiap kita itu telah sempurna mengenal, menyaksikan Allah itu yang nyata pada alam dan wujud pada diri kita ini. Walaupun Allah itu menjelaskan akan dirinya kepada kita, bahwa Ia menjelaskan dirinya kepada kita di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Wal awalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, awalnya itu tiada permulaan. Dialah Allah yang akhir, akhirnya itu tiada berkesudahan. Dialah Allah yang zahir, zahirnya itu tiada berubah. Dan dialah Allah yang batin, batinnya tiada tersembunyi. Maka untuk mengenal akan dirinya yang awal, Bapak Ibu, hendaklah kita mengenal yang akhir. Dan untuk mengenal dirinya yang batin, maka hendak pula lah kita mengenal yang zahir. Walaupun diri Allah itu batin dan maha gaib, namun maha gaibnya Allah itu telah nyata pada segala yang zahir. Karena segala yang zahir ini, inilah wujud daripada kegaiban akan dirinya. Inilah rahasianya, bahwa Dia gaib, tiada tersembunyi. Orang yang tidak mampu mengenal akan kegaiban diri Allah, padahal Allah itu telah zahir pada segala yang wujud, maka dia selalu mengatakan bahwa Allah itu selalu gaib. Gaib dalam pandangan hatinya dan gaib pula dalam pandangan akalnya. Lalu bagi siapa yang mampu memandang bahwa Allah itu zahir, itu tentu orang yang telah mengenal akan Allah. Orang yang telah mengenal Allah secara zahir dan secara wujud pada segala yang sesuatu, maka Allah itu tidak lagi gaib bagi hati dan akalnya, Bapak Ibu. Inilah maksudnya makna gaib itu. Gaib bagi yang tidak mengenal, zahir bagi yang mengenal. Kalau dikatakan Allah itu gaib, gaibnya itu
nyata pada segala yang zahir. Maka segala yang zahir inilah sebenarnya wujud kegoibannya. Jadi kalau sudah terbuka kasatnya pandangan hati kita, memandang kegaiban Allah pada segala yang wujud dan segala yang nyata, maka tidak ada lagi bagi pandangan hati dan jiwa kita itu Allah itu berada dalam keadaan gaib. Karena Dia telah nyata, karena Dia telah zahir pada segala sesuatu. Disinilah letaknya bagi orang-orang yang hatinya masih tertutup untuk mengenal akan kewujudan kezahiran Allah pada segala sesuatu ini. Sehingga pernah sahabat bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah, atau apakah Allah itu dekat ya Rasul?" Disitulah baginda Rasul memberikan satu jawaban kepada yang bertanya tadi dengan apa yang Allah sampaikan kepada beliau. Apa kata Allah kepada baginda Rasul untuk memberikan satu jawaban kepada sahabatnya? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, maka berikanlah jawaban kepada mereka tentang diriku ini, fa inni qarib, bahwa sesungguhnya aku ini adalah sangat dekat ya Rasul. Sampaikan kepada dia. Ketika baginda Rasul telah mengutarakan dan memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya bahwa Allah itu adalah dekat. Lalu dekat yang bagaimana ya Rasul? Allah itu dengan diri kita. Lalu diberi jawaban oleh Allah lagi kepada baginda Rasul, dekatnya Allah itu dengan diri kita, aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk lehermu itu. Kalaulah pandangan penglihatan mata zahir dan mata hitam yang ada pada mata kita ini dekat menurut kita Bapak Ibu, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu dibanding dekatnya mata hitam dan mata putih itu pada mata kita ini. Kalaulah rasa dan perasaan itu dekat pada diri kita dibandingkan dengan Allah, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu daripada dekatnya rasa dan perasaan itu pada diri kita. Begitulah Allah mengutarakan dan menjelaskan tentang kehadiran dan kedekatan dirinya kepada diri kita. Jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Karena Allah itu ala innahu bi kulli syai'in muhit. Allah itu meliputi akan segala sesuatu, baik di atas maupun di bawah, baik depan maupun belakang, baik kanan maupun kiri. Karena Allah itu meliputi atas, bawah, kiri dan kanan, luar dan dalam. Karena Allah itu wujud pada segala sesuatu. Bukankah segala sesuatu itu adalah wujud kezahiran nyatanya akan dirinya? Begitulah kita mesti mampu memandang akan kezahiran Allah itu betul-betul wujud pada segala sesuatu. Kalau kita sudah mengerti dan memahami bahwa Allah itu wujud pada segala sesuatu, itulah rahasianya kata Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu hadapkan pandangan wajahmu, pandangan hatimu, ke barat, ke timur, utara, selatan, ke depan dan ke belakang, atas dan bawah, kiri dan kanan, maka yang terpandang tidak lain adalah wajahku. Yang terpandang adalah kewujudan akan diriku. Karena aku inilah yang nyata dan wujud pada segala sesuatu. Maka yang bisa memandang akan kenyataan dan kewujudan Allah pada segala sesuatu, tentu yang mengenal akan dirinya Bapak Ibu. Kalau orang tidak mengenal akan kewujudan kezahiran diri Allah,
Walaupun Allah itu dekat dengan dirinya, walaupun Allah itu dekat dari pandangan matanya, walaupun Allah itu lebih dekat lagi dengan rasa dan perasaannya, kalau orang yang tidak mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah, tentu dia tidak mampu memandang, tidak mampu melihat dan menyaksikan Allah itu yang wujud pada segala sesuatu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang dikehendaki Allah, orang-orang yang diberikan Allah keistimewaan rahmat bagi dirinya. Wallahu yahtassu bi rahmati man yasha, kata Allah. Aku senantiasa akan memberikan rahmat dan karunia kepada hambaku yang aku pilih, kata Allah. Maka orang-orang yang dipilih Allah itulah orang-orang yang mampu mengenal dan menyaksikan Allah itu nyata pada dirinya. Inilah yang mesti kita pahami. Kalau Allah memperkenalkan akan dirinya kepada diri kita, sesuatu yang tidak mungkin bagi diri kita, sesuatu yang tidak masuk akal bagi diri kita, semuanya itu mungkin dan masuk akal, Bapak Ibu. Allah saja menciptakan sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada, bisa. Apalagi memperkenalkan akan dirinya yang jelas-jelas nyata untuk memandang akan dirinya sendiri. Inilah suatu rahasia. Di dalam rahasia ini, tentang rahasia diri Allah, kita lihat baginda Rasul, Bapak Ibu. Siapa yang memperkenalkan Allah kepada diri beliau? Lahir dalam keadaan yatim. Tidak lama setelah itu, 3 tahun, ibunya meninggal. Lalu siapa yang mengajari Rasulullah itu? Siapa yang menanamkan keyakinan ke dalam lubuk hati Rasulullah itu? Bahwa Allah itu adalah Rabb-Nya, Allah itu adalah Tuhannya, dan dia itu adalah Nabi dan kekasihnya. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada diri Rasul, tentu Rasulullah tidak mampu mengenal siapa Tuhan dan siapa diri. Maka disitulah baginda Rasul mengungkapkan dan mengutarakan kepada diri kita ini tentang rahasia dirinya dalam hal mengenal dan menyaksikan Allah itu yang nyata pada dirinya. Araftu Rabbi birabbi. Aku kenal Allah karena Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan karunia dan rahmat kepada diriku, maka sampai habisnya usia umurku, aku tidak akan pernah mengenal dan menyaksikan Allah yang maha nyata dan segala yang wujud ini. Tapi karena Allah yang memperkenalkan akan dirinya kepada diri aku, disitulah aku mampu mengenal akan kewujudan, kezahiran Allah itu yang nyata dan terang pada sekalian alam, nyata dan jelas pada dirinya. Begitu juga lah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal dan menyaksikan Allah juga karena Allah. Kalau bukan Allah yang memberikan anugerah secara khusus kepada diriku, tentu aku tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah yang telah nyata pada alam, sempurna kezahirannya pada diri ini. Semuanya itu adalah anugerah dan rahmatnya Allah. Memang akal fikir kita, Bapak Ibu, bagaimanapun akal pikir kita ini berlian dan cerdas, memang tidak akan pernah bisa kita mengenal akan Allah. Tinggi pun ilmu pengetahuan kita, maka ilmu pengetahuan itu, Bapak Ibu, juga tidak akan pernah mampu untuk mengenal akan Allah. Karena ilmu itu datangnya daripada Allah. Akal pikir kita, cerdas dan berlian, juga datang daripada Allah. Maka kemanapunlah kita ini belajar dan mengaji untuk mencari dan menemui Allah dalam hidup ini. Apakah kita melakukan wiridan, zikirkah namanya, amaliyahkah namanya? Maka seluruh zikir dan amaliyah yang kita lakukan juga tidak akan pernah sampai
mampu untuk mengenal dan menyaksikan akan Allah. Kalau Allah itu tidak mau membuka akan rahasia kegoiban kepada diri hambanya yang dia kehendaki, maka sia-sialah pencarian dirinya selama ini untuk mengenal dan menemui Allah dalam hidup ini. Namun karena Allah Rahman dan Rahim, Bapak Ibu, Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang menjadi rahasia diri kita. Allah tahu apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Disitulah Allah mengungkapkan kepada diri kita. Kalau kita betul-betul mahabbah dan rindu kepada dirinya untuk menemui akan dirinya, Allah beri jawaban kepada diri hamba yang telah muncul dan terbit mahabbah di dalam qalbunya itu. Siapa yang datang kepada aku untuk mencari dan menemui diriku, maka aku akan songsong dirinya itu dengan berlari, kata Allah. Allah temui kita ini dengan berlari. Walaupun kita datang menemuinya dengan berjalan, tapi Allah sangat gembira. Allah itu sangat bahagia melihat kesungguh-sungguhan hambanya untuk datang menemui akan dirinya. Siapa yang datang kepada aku dengan sejengkal saja, satu harapan dirinya untuk menemui akan diriku, aku juga akan datang kepada dirinya dengan sehasta. Makanya kehendak dan keinginan Allah, mahabbah dan kerinduan Allah kepada diri kita ini, Bapak Ibu, melebihi mahabbah dan rindunya kita kepada Allah itu sendiri. Inilah bukti bahwa Allah itu maha cinta dan maha kasih sayang, melebihi cinta dan kasih sayangnya kita terhadap diri kita. Jikalaulah ayah bunda kita, orang tua kita cinta kepada anak-anaknya, maka cinta dan kasih sayangnya Allah melebihi cinta dan kasih sayangnya ayah bunda kita terhadap anak-anaknya. Inilah yang kita mesti pahami, supaya hati dan jiwa kita itu betul-betul aktif, terinstal dan hidup. Berusaha sebelum habisnya usia umur kita ini untuk mampu mencari dan menemui Allah dalam kehidupan ini, supaya hidup kita ini selamat, Bapak Ibu. Hidup kita di alam dunia ini, bagaimana kita bisa hidup selamat? Kalau kita sudah selamat di dunia, dipastikan kita juga bisa selamat di akhirat. Tentunya ukuran selamat kita apa, Bapak Ibu? Ukuran selamatnya kita dunia dan akhirat, mengenal atau tidak mengenalnya kita kepada Allah, bertemu atau tidak bertemunya diri kita ini kepada Allah, berjumpa atau tidak berjumpanya diri kita ini kepada Allah. Ini Allah sampaikan kepada kita. Wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin sayyi'ah wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yukhadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Hendaklah kamu takut pada suatu hari nanti, kata Allah, di mana pada hari akhirat itu, kata Allah, hari yang telah aku janjikan itu, yang pasti akan datang tanpa diminta. Siap atau tidak siapnya kita, takut atau tidaknya kita, hari yang telah dijanjikan Allah itu satu saat akan pasti akan datang. Tapi apa kata Allah? Ketika hari itu telah datang kepada dirimu semua, la tajzi nafsun an nafsun sayyi'ah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan belaan bantuan kepada seseorang, ayah dan ibu, walaupun cinta dan kasih kepada anak-anaknya, maka ayah dan ibu orang tua tidak mampu memberikan pembelaan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga begitu. Walaupun anak-anaknya cinta dan sayang kepada ayah bundanya, maka anak-anaknya juga tidak akan pernah bisa memberikan pembelaan kepada ayah dan ibunya pada hari itu. Karena pada hari itu, Bapak Ibu, masing-masing diri kita ini disibukkan bagaimana kita bisa selamat pada hari itu. Kalaulah masing-masing kita ini
Sibuk dengan diri kita, bagaimana kita bisa selamat pada hari itu. Maka tidak ada pikiran kita untuk menilik dan memandang ayah, ibu, anak, dan istri serta suami kita. Tidak akan pernah terpandang, karena kita sibuk dengan diri sendiri. Wala yukhadhu minha adlun, kata Allah. Pada hari itu juga tidak berlaku namanya tebusan, Bapak Ibu. Tidak ada lagi namanya sogok dan menyogok di situ. Tidak berlaku namanya harta, tidak berlaku namanya pangkat, jabatan, dan kedudukan. Semuanya lepas. Walahum yunsurun, kata Allah. Pada hari ini, waktu yang telah kujanjikan kepada dirimu telah tiba. Telah datang masanya, kata Allah. Walahum la yunsurun. Tidak ada bantuan dan pertolongan bagi dirimu, walaupun itu sesaat, kata Allah. Tidak ada. Lalu siapa yang bisa, Bapak Ibu, selamat pada hari itu? Orang-orang yang bisa selamat pada hari itu, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Adalah hambaku, adalah kekasihku, yang mana waktu hidup di dunia hatinya bersegera, istiqomah dan ikhlas bersungguh-sungguh untuk datang menemui aku, kata Allah. Maka dia pertajam pandangan hatinya, sehingga dia mampu memandang dan menyaksikan akan kejutan aku waktu di dunia. Maka di akhirat ini juga, kata Allah, dialah orang yang selamat. Hati yang telah kasat, hati yang telah terang untuk mengenal dan menyaksikan akan Allah itu. Jikalaulah hati kita ini, Bapak Ibu, belum muncul namanya cahaya, belum muncul namanya nur, belum muncul namanya hidayah dan petunjuk, maka bersegeralah kita meminta kepada Allah itu, supaya Allah mau memberikan hidayah dan petunjuk kepada diri kita. Syaratnya rayu Allah itu, Bapak Ibu, goda Allah itu. Kalau kita sudah rayu Allah itu, kita goda Allah itu, maka disitulah kita selalu bagaimana kita ini bermanja-manja akan dirinya. Allah pasti akan bukakan rahasia dirinya kepada diri kita sebelum habisnya usia umur. Ini janji Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai jantung hatiku, wahai kekasihku, karena kamu sudah bermahabbah dengan aku, kamu sudah bermanja-manja dengan diriku, kamu sudah berusaha sampai habisnya usia umurmu untuk menemui akan diriku, kata Allah. Pasti satu saat kamu akan mengenal dan menemui akan diriku. Aku sendiri yang akan memperkenalkan akan diriku kepada dirimu. Inilah yang terjadi pada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya beliau dengan Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa berkehendak dan bernafsu untuk melihat Allah itu sesuai dengan gambaran khayalan pikirannya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri yang berkehendak memperkenalkan akan dirinya kepada beliau. Dengan cara bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada diri beliau? Itulah dengan cara membaca alam, dengan cara membaca diri, bahwa alam dan diri kita ini adalah alamat untuk mengenal dan menemui akan diri Allah itu. Ini Allah ungkapkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan kewujudan diri kami, kezuhiran diri kami, kenyataan diri kami pada sekalian alam. Dan kami juga telah memperlihatkan kezuhiran kewujudan diri kami pada dirimu, kata Allah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu betul-betul mampu menyaksikan kegoiban diriku telah nyata pada alam dan nyata pada dirimu. Dan aku lebih terang dari sekalian nur.
Kalaulah cahaya matahari itu terang dalam pandangan kita Bapak Ibu, maka cahayanya Allah lebih terang lagi daripada terangnya matahari. Kalaulah perasaan itu dekat dengan diri kita, maka Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita daripada dekatnya perasaan itu pada diri kita. Tapi kenapa ada sebagian hambanya tidak mampu memandang akan kewujudan, kejelasan, kenyataan dan kezahiran Allah itu pada alam dan pada dirinya? Itu disebabkan karena hatinya masih dipermainkan oleh dunianya. Hatinya masih diselimuti oleh awan dan mendung. Hatinya masih dijajah, dibelenggu dan dirantai oleh nafsunya sendiri. Selama hati dan jiwa manusia itu masih dijajah, dibelenggu dan dirantai oleh nafsu dunia dan akal fikirnya, maka selama itulah manusia tidak akan pernah mampu untuk mengenal akan kewujudan dan kezahiran Allah yang nyata pada alam dan sempurna pada dirinya sendiri. Tapi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul Allahnya yang berkehendak, Allahnya yang berkeinginan memperkenalkan akan dirinya kepada hambanya Bapak Ibu. Maka mudah Bapak Ibu. Maka ilmu untuk mengenal Allah, ilmu yang paling mudah Bapak Ibu. Yang payah itu sebenarnya Bapak Ibu bukan mengenal Allahnya yang sulit, bukan mengenal Allahnya yang payah Bapak Ibu. Yang payah dan sulit itu adalah mengenal akan diri. Kalau masih ada keakuan diri kita ini belum mati, diri kita ini belum hapus, maka selama itu kita tidak akan pernah untuk mengenal akan Allah. Karena jalan untuk mengenal Allah itu sempurna dan terang serta jelas pada diri sendiri. Ini yang diungkapkan oleh baginda Rasul kepada diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan rahasia dirinya, siapa yang tahu dengan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti ia kenal akan dirinya. Makanya dikatakan oleh Allah, bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal akan diriku. Apa maksudnya? Kalau engkau tidak lagi merasa diri engkau yang wujud, tidak ada lagi diri engkau yang merasa diri engkau yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, kuasa berkehendak dan hidup, maka disitulah engkau mengenal akan aku, kata Allah. Maka yang wujud itu aku pada dirimu, yang melihat dan mendengar itu aku pada dirimu, yang berkata, yang mengetahui, kuasa dan berkehendak serta hidup itu tidak lain aku pada dirimu, kata Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah terang, siapa yang telah nyata, siapa yang telah melihat dan menyaksikan Allah yang wujud nyata pada dirinya, ketika itu dirinya betul-betul karam, ketika itu dirinya betul-betul hancur, ketika itu dirinya betul-betul mati wujudnya, mati akan sifatnya. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Ketika dia berdiri dengan sendirinya, maka dialah sebagai pengganti diri yang telah hancur tadi. Dialah sebagai pengganti diri yang telah mati itu. Ini yang dikatakan Allah kepada diri kita. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu, ana dia tahu sesungguhnya hamba aku, kekasihku, jantung dan belahan jiwaku, kata Allah. Iza ahbabtuhu qataltuhu, apabila aku telah mencintai akan dirinya, aku rindu kepada dirinya,
Aku ingin menemui dirinya, kata Allah. Qataltuhu, maka aku fanakan keakuan dirinya. Aku hapuskan kewujudan dirinya. Aku hancurkan keakuan sifat dirinya, kata Allah. Ketika keakuan wujud dirinya telah fana dan hancur, wa ana diatahu, maka akulah pengganti daripada wujudnya. Akulah ganti daripada sifatnya. Akulah ganti daripada dirinya, kata Allah. Maka disinilah Bapak Ibu, kita akan mempertajam pandangan hati dan jiwa kita itu kepada Allah, supaya Allah yang kita rindui, Allah yang kita cintai, Allah yang kita sembah dan kita ibadati betul-betul nyata dan terang dia Bapak Ibu. Bukan lagi dalam khayalan dan imajinasi. Kenapa demikian? Karena setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama pasti ada wujudnya. Inilah yang dijelaskan. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu Esa. Nama dengan diri yang punya nama itu satu. Nama dengan diri yang punya nama itu tunggal. Disebut HP, ini orangnya. Disebut mic, ini orangnya. Disebut meja, ini orangnya. Namun ketika kita menyebut Allah, mana wujudnya, mana orangnya, mana dirinya. Begitu kita mesti memandang Allah itu. Alun takilik lah takalam namanya. Jadi kok tahu nyawa dan pandainya kita mencari Tuhan Bapak Ibu. Alun taresik lah tarasunya tuh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan main duit kan namanya api lilin. Api lilin alun duit lihat tapi tarangnya lah nampak Bapak Ibu. Itu makasudnya. Bagaimana caranya awak bisa memahami itu? Alun lilin itu duit apinya tarangnya lah nampak. Inilah kuncinya. Hapuskan alam ini dalam pandangan hati. Fanakan alam ini dalam pandangan hati. Maka nyatakanlah Allah dari segala yang wujud. Bahwa segala yang wujud dalam bentuk segala sesuatu, itulah nyata dan kezahiran akan dirinya yang batin itu. Sehingga tidak ada lagi namanya gaib, tidak ada lagi namanya batin. Karena dia telah nyata dan terang pada segala sesuatu. Karena segala sesuatu itulah nyata dan kezahiran akan dirinya. Jadi untuk lebih jelas dan pahamnya Bapak Ibu, kita akan kaji akan rahasia diri kita ini, supaya kita tahu bagaimana memulakan akan diri ini kembali kepada yang punya diri.